وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أعزني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقاه وقاه ومن وقاه نجاه ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Hal utama yang ingin kami sampaikan pada kesempatan berbahagia kali ini adalah marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man ittaqahu waqah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga ia dari siksa api neraka. Wa man waqahu najjah, dan barang siapa yang Allah jaga dari siksa api neraka, sungguh itulah kesuksesan terbesar seorang mukmin. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita berikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga umat yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Sungguh kita seorang mukmin, seorang muslim harus mengetahui bagaimana hakikat seorang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan beberapa sifat yang menjadi hakikat seorang mukmin. Sifat-sifat apa sajakah yang telah Allah sebutkan? Di antaranya ada 5 sifat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Di dalam surat Al-Anfal ayat kedua hingga ayat yang keempat, Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Allah sebutkan beberapa sifat. Yang pertama, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yaitu adalah mereka orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hati mereka. Mereka merasa takut akan apa? Akan adab Allah yang Allah siapkan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepadanya. Kalau kita melihat ayat-ayat tentang neraka, maka selayaknya seorang mukmin harus takut terhadap ayat tersebut. Di antara sahabat yang dikenal dia sangat lembut hatinya, dialah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Sehingga putrinya Aisyah mengatakan bahwasanya bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah rajulun baka, seseorang yang senantiasa sering menangis. Kenapa? Ketika Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat-ayat yang berkaitan tentang akhirat, apalagi tentang adab neraka, Abu Bakar tidak bisa menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya. Kenapa? Karena beliau menangis terus-menerus sehingga tidak kuat untuk lagi melanjutkan ayat-ayat yang membahas tentang adab yang akan Allah berikan kepada ahli neraka nanti di akhirat kelak. Bergetarnya hati seorang mukmin ketika mendengar lafaz Allah Subhanahu wa taala adalah tanda keimanan seorang mukmin. Kemudian yang selanjutnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ketika dibacakan kepada mereka, diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah iman mereka. Umair bin Habib mengatakan kepada temannya, innalil imani ziyadatun wa nuqsanan. Sesungguhnya keimanan mempunyai kenaikan dan penurunan. Iman seseorang bisa naik, bisa turun. Qila fama ziyadatuhu, kemudian ditanyakan kepadanya bagaimana iman itu bisa bertambah? Qal idza dzakarnallaha wa hamadnahu fadzalika ziyadatuhu. Ketika kita memuji Allah, mengingat Allah, maka disitulah iman akan naik. Ketika kita membaca firman Allah, ketika kita membaca ayat-ayat suci di dalam Al-Quranul Karim, seorang mukmin seharusnya saat itu imannya sedang bertambah. Wa idza sahawna wa ghafalna fadzalika nuqsanuhu. Dan apabila kita sedang lupa tentang akhirat, sudah lama tidak lagi mengaji, sudah lama tidak lagi membuka mushaf, membaca Al-Quranul Karim, maka disitulah terjadi problem penurunan keimanan. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Adi, inna lil imani faraid wa syara'i wa hududan. Khalifah Umar bin Aziz, Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang dikenal dengan kedermawanan dan sangat adil di zaman beliau. Kemudian beliau menulis sebuah surat, innalil iman, sesungguhnya keimanan ada kewajiban-kewajiban, syarat-syarat, batasan-batasan. Faman istakmalaha istakmalal iman. Barang siapa menyempurnakan hal tersebut, maka imannya menjadi sempurna. Waman lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Dan apabila yang belum menyempurnakan hal-hal tersebut, maka imannya belum menjadi sempurna. Kemudian sifat yang ketiga yang Allah sebutkan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka lah orang-orang beriman yang senantiasa meningkatkan ketawakkalan dia. Bertawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan permasalahan yang dia hadapi kepada Allah. Kadang-kadang kita ini sebagai manusia mempunyai pikiran menggantungkan masalah kita terhadap diri kita atau terhadap orang lain. Kita mendapati masalah, oh tenang aja, saya bisa menghadapi masalah. Oh tenang, ada fulan, ada bapak A, ada bapak B, ada siapa yang kita kenal, insya Allah masalah mudah. Sesungguhnya sifat tawakal, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah adalah sifat terindah yang dimiliki oleh seorang mukmin. Kenapa? Agar dia sadar bahwasanya dia ini hamba Allah. Dia ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita, kita serahkan semua masalah tersebut kepada Rabbul Alamin, Rabb kita semua, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya, alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman mereka adalah yang senantiasa bergerak untuk mendirikan salat.
Dikatakan oleh para ahli ilmu mendirikan sholat itu lebih dari sekedar mengerjakan sholat. Orang mungkin semuanya mampu mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat, para ulama menjelaskan bahwasanya mendirikan sholat adalah dia menyiapkan segala sesuatunya agar dia bisa khusyuk di dalam sholatnya. Bagaimana dia mungkin dari rumah menyiapkan pakaiannya, bagaimana mungkin dia ketika di rumah bersiap-siap menyiapkan kendaraannya agar dia bisa menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat tidak hanya sekedar melakukan salat. Kemudian dia benar-benar memahami bacaan demi bacaan yang dia baca di dalam salatnya. Kemudian sifat yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu merekalah orang-orang yang dengan harta mereka infakkan harta mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya harta yang kita miliki ini semuanya milik Allah. Kita kerja siang, malam, sore, dari pagi mungkin hingga pagi lagi. Semua rezeki yang kita dapatkan kita harus yakini itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berasal dari Allah. Bukan semata-mata dari hasil kerja keras kita. Banyak orang menyangka semakin keras dia kerja, semakin banyak dia dapat uang, dan uang yang dia dapat hasil keringat dia sendiri. Dan itu membuat dia lupa bahwasanya rezeki, nikmat yang dia dapatkan selama ini sebenarnya milik Allah dan dari Allah. Maka ada hak-hak orang lain di dalam rezeki kita. Yang wajibnya adalah zakat. Kemudian yang setelahnya yang utama adalah sedekah ataupun infak, berapapun yang kita punya. Di situ ada hak orang lain agar kita bisa berinfak, bersedekah, apalagi membayar zakat yang wajib. Kemudian Allah melanjutkan di ayat berikutnya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Dengan 5 sifat yang Allah sebutkan. Yang pertama tadi ketika disebutkan lafaz Allah, hatinya bergetar ketakutan. Kemudian yang kedua ketika dibacakan firman Allah, imannya semakin naik. Kemudian yang ketiga dia bertawakal, menyerahkan segalanya, segala urusan kepada Allah. Kemudian yang keempat mendirikan salat. Dan yang kelima adalah membayar zakat, kemudian membayar sedekah. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa maghfirah, dan mendapatkan ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan mendapatkan rezeki yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kita sebagai seorang mukmin hendaknya mempunyai sifat-sifat tersebut agar iman kita benar-benar sempurna dan kita benar-benar menjadi mukmin yang hakiki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal azizur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala khairi bariyatih Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman kathira. Ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Thumma sallu wa sallimu ala nabiyikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin azani Allah wa iyyakum. Di khutbah yang kedua kali ini kami ingin sampaikan bahwasanya hari ini adalah hari Jumat, hari terbaik yang Allah ciptakan dari hari-hari yang ada. Dan hari ini Nabi kita terlebih khusus
memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat dan salam kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berikanlah salawat yang terbaik dan salam kita kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, di penghujung khutbah kali ini marilah kita berdoa kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghaffar, ya Rahim, ya Wadud, ya Karim, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.